dari hal-hal yang istilahnya akan mengganggu mereka itu. Oke, Mas Arik, pertimbangan perasaan anak-anak ke Umi itu seperti apa sih, Mas Arik? Waduh, pertanyaan susah tuh. Pertanyaan anak sama Umi. Saya seperti gini, yang saya ingat dari psikolog anak saya tidak akan memulai sesuatu sebelum ditanya sama anak saya. Ngerti? Alhamdulillah kalau yang berat-berat maka nggak ada sama sekali ya. Ya, yang berat-berat masalah cuma, dan anak saya itu sebenarnya saya itu tahu Uminya datang ke sekolah itu bukan dari anak-anak. Anak-anak diem. malah justru menutupi ibaratnya ya. Iya. Oke. Jadi dari orang tua murid atau dari tiba-tiba saya bisa tahu lah gitu. Mungkin gini, sebagian besar misalnya orang yang di rumah tiba-tiba kan saya ada yang ngurus nih anak-anak, cerita sama yang ngurus anak saya, ada yang datang, ya udah. Datang deh, ya udah, terus sama apa udah salim apa semua, ya saya seperti biasa. Ada message, ada pesan buat papa, saya selalu tanya, ada pesan, ada pesan untuk papa, ada hal apa yang papa mesti tahu sama kalian, ya. Ada yang dipaksakan kepada kalian, saya harus tanya satu, ada yang dipaksakan dari pihak Umi kamu dan pihak sekolah untuk sesuatu, saya harus tanya itu. Saya nggak mau anak saya di sekolah itu kena, malah saya khawatir, sebenarnya yang khawatir itu saya kena pemaksaan sesuatu. Dan terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu yang dia upload foto anak-anak, ternyata dia dipaksa. Makanya saya sempat marah sama pihak sekolah kenapa ada foto anak-anak saya gitu loh. Kalau ada wali kelasnya. Artinya anak-anak yang dipaksa. Ternyata ya? iya, aku dipaksa sama guru ya. Saya nggak mau bilang bapak atau ibu guru karena sensitif. Guru, ayo hormatin Umi mau foto. Dipaksa padahal udah nggak mau. Terus ada 2 kejadian yang disampaikan ke saya langsung sama anak saya. Waktu anak-anak lagi bersih-bersih sekolah itu di video. Di video, ini ceritanya. Dan ada ceritanya lagi, anak saya yang kecil yang perempuan marah karena menangkap basah, Uminya memvideo dia. Dan anak saya itu paling gak suka itu sembarangan di foto sampai detik ini. Dan dia marah di tempat itu minta dihapus. Dan anak saya cerita kayak saya cerita begini. Dan itu tidak minta aja Umi hapus fotonya. Shoot aku lagi nyapu, lagi ngepel, kan malu. Dan itu tidak diajarkan Mas Arik kan, spontannya anak-anak. Terus saya kan? tahu gitu kapan anak saya ngepel nyapu di sekolah. Jadi semua itu saya tahu belakangan. Mas Arik, Gitu. sampai detik ini yang minta paspor itu sendiri kecewa nggak sih Mas Arik sampai akhirnya nggak diberikan? Kamu hopeless gitu? akhirnya, ya udah deh abang aja gitu kan. Yang meminta Susah. gitu. Kalau saya sebodoh ya, bukan kecewa. Sebodoh itu artinya apa ya? Ya rezeki-rezekian. Kecewa enggak, kalau buat saya pribadi. Sedih ya buat anak-anak gitu loh Mbak. Iya. Oh ya kan momen, saya bilang aduh momen nih, nggak dapat momen. Kembali lagi, saya yakin yang memberangkatkan ke seseorang ke tanah suci itu cuma Allah. Iya. Tapi memang ini anak nggak boleh berangkat dulu kali. Nggak ada gunanya juga mesti anak-anak. Saya ambil positif aja. Ya udah nih anak, Allah yang cuma yang berkehendak yang bisa memberangkatkan seseorang, mau sekaya apapun, punya duit apapun, ngurus tiket pesawat bisa nggak berangkat loh. Pertimbangan Gitu. di pihak sana mungkin begini kali Mas Arik, dengan adanya paspor makin menjauhnya dia dan anak-anak, Ya, mungkin bisa seperti itu. seperti pemikirannya gitu loh. Padahal sebenarnya Nah itu kan malah saya nggak pikirin. kamu nggak sampai berpikir Pikiran seperti kami itu. nih, saya nih pribadi sama keluarga, lucu ya kenapa dikasih ya, padahal kan anak-anaknya senang dikasih hadiah paspor, bisa Jalan-jalan bilang terima kemana-mana. kasih, bisa seneng. Itu juga kamu bisa jalan-jalan juga karena Umi kamu loh ngasih izin gini-gini gitu. Tapi ketika memang akhirnya nggak dikasih paspor itu, ada mungkin dari pihak sana ada rasa ketakutan ketika akhirnya nanti lebih jauh takut dibawa jalan-jalan terus ke luar negeri atau apa? Ada pikiran? Nggak banyak duit kok saya, jangan anak-anak terus ke luar negeri, kayak saya nggak punya kerjaan. Udahlah jangan, ya nggak usah terlalu kotor ya, anak-anak jadi menjauh dibawa ke luar negeri. Yang saya ambil hikmahnya dari masalah ini, bukan anak-anak tuh titipan asli, Iya. bukan punya saya, walaupun anak itu ada di rumah saya. Kapanpun Allah berkehendak mau ngambil anak saya, itu bisa terjadi. Jadi saya ini sedang lagi mensyukuri momen baik yang saya punya. Di mana momen baik ini tuh pemberian, bukan saya bikin-bikin. Ya, coba deh, emang saya punya bikin atensi dari sistem yang ada di Republik ini, ya. Biar saya punya anak saya itu biar tempat saya. Enggak, kok saya nggak punya power. Tenang aja, saya nggak punya power di kehakiman, Di pengadilan, Mahkamah Agung, nggak punya power, zero power. Semua formatif yang dijalankan sama lawyer saya.
semua formatif. Kalah menang saya itu murni, udah itu aja. Berarti keinginan anak-anak tinggal sama Mas Arik itu adalah keinginan mereka, Amin, alhamdulillah. bukan Iya. keinginan dari Mas Arik sendiri. Karena Saya juga ingin dong, tapi kan Iya. saya tinggal syuting. oh iya benar. Hah, ayo mau ngomong apa? Udah ya, kan saya tinggal. Saya cuma bilang sama anak-anak ini ada momen Papa harus menghormati hukum negara. Iya, Kalau Papa melanggar, malah Papa yang dipenjara. benar. Ini momen kamu mau tinggal di rumah kalian ini atau ikut Umi. Umi rumahnya gede nih, kakek kamu tuh, enjit kamu di sana tuh rumahnya gede, punya kolam berenang. Umi itu anak orang kaya. Wah, kaya deh di mana-mana, saya tahu banget bandanya gitu kan. Kamu bisa dikasih segala macam di sana, silahkan. Itu your choice, pilihan kamu mau sama Papa Atau sama atau Umi. Umi, ya. Dan jawaban mereka Bye, Papa syuting. Anak-anak mengutarakan nggak sih kekecewaan Pak dia nggak bisa dapat paspor? Sempat curhat nggak sih Mas Arik? Enggak, sampai sekarang. Tadi enggak pagi karena saya sebelum turun berangkat sekolah, oke, jangan dipaksa-paksa lagi Umi untuk masalah paspor diminta-minta lagi. Udah. berhenti ya. Mau kasih kado aja katanya nggak bisa. Aduh, apa sih, Mbak? Ini lagi cerita, aduh. Mas berarti Mas Arik berarti pertimbangan Postingan ini mau kasih Ke rumah saya, Mbak. Aduh, jangan Mbak repot saya. Ini ya. Saya nggak mau ini jadi berantem. Oke. Anak saya itu bukan artis. Kan saya nggak mau berantem, saya niatnya cuma cari paspor. Tapi kalau sampai merembet sampai kado, nanti malu sendiri. Kalau semua hadiah kado, saya tekankan lagi, semua hadiah kado yang melekat melekat. di Nempel, anak-anak, nempel di anak-anak saya saja, Saya terima. ya, saya terima. Bahkan make up murahan yang bikin gatal mata anak saya sampai bengkak-bengkak itu, Dan itu kejadian ya? Itu kejadian, ya. Dia tahu karena make upnya saya kumpulin karena make up jelek itu dikasih. Buat barbuk. Nah, jadi untuk barang bukti bener. Itu saya kumpulin. Kado-kado baju lebaran dipakai sama anak saya. Semua lagi, semua baju bola segala macam. Yang dia kasih diem-diem, dia kasih langsung, dia kirim semua ada. Jadi kalau mau kasih kado yang melekat di tubuh anak-anaknya saja. Jangan lagi ada saya jadi bertanggung sampai Lego ya. Lego itu anak saya itu paling sering yang cowok dikasih Lego. Ini cerita ini. Anak saya paling sering bagus dong. Iya. Berarti orang pinter yang ngasih Lego ke anaknya dan punya duit. Lego mahal gitu kan. Dah. Silakan. Dah. Emang saya mau bantu? No. Tidak. Itu dari Umi untuk kamu. Oke. Bukan untuk Papa mainkan. Umi berarti pingin kamu pinter bikin. Pinter dia selesaiin semua. Terus saya nggak mau bantu. Mas Arik, Oke, dengan akhirnya jalan lurus untuk ketemu ini sendiri, menyelesaikan ini kan udah panjang banget ya 7 tahun gitu ya Mas Arik. Akhirnya maunya seperti apa sih kalau Mas Arik sendiri? Saya nggak punya pingin. Pingin apa? Pingin nggak diganggu. Itu saja. Gini, kalau saya pribadi saya jangan diganggu lagi. Oke, saya Pesan ini ya, pesan ya enggak, kalau saya pribadi saya jangan diganggu lagi. Ini anak-anak cuma bertepatan di saya. Kalau yang bisa diluruskan, dia tahu kok Mbak, ini udah sering kok diwawancara, saya malas diulang-ulang gitu kan panjang. Ya udah, akuin aja semuanya. Bikin preskon kan rajin preskon juga kan. Rajin preskon, bikin preskon tingkat nasional. Saya minta seluruh media cetak besar. Saya bilang ini ke KPAI, media cetak besar, infotainment besar, kalau perlu hard news, ya, bikin permohonan maaf kepada keluarga kami atas kasus penfitnahan, gitu loh, penganiayaan yang dulu itu loh, saya Bang Sedik saya menganiaya dia, gitu loh, itu aja dulu nomor 1. Oke, satu lagi. Katanya sempat sampai sekarang sampai detik ini dia ngontrak samping sekolah anak-anak. Benar nggak Karena itu? untuk mempermudah ya Pak. Sampai sebegitu aksesnya ditutup gitu loh. Dia harus ngontrak di samping Untuk sekolah warga Pekansari, Cikempong, Kabupaten Cibinong, siapapun kalian yang tahu semenjak ini mengudarakan berita ini, Pak, benar mantan saya itu mengontrak dekat rumah saya, dekat sekolah. bukan anak-anak. Tolong informasikan. Jadi saya juga nggak salah menjawab. Nanti saya bilang enggak, saya salah, bilang iya, saya salah. Jadi biarkanlah warga nanti yang menilai. Lihat aja nanti muncul di mana ya. Dan yang ngumpet-ngumpetin dosanya tanggung sendiri. Mas Arik sendiri tahu nggak sih sebenarnya itu dia ngontrak atau justru malah itu tidak ada dan tidak benar? Yang Mas Arik tahu aja nih. Kalau logikanya gini, kalau dia masih kunjungin anaknya cuma seminggu sekali mungkin nggak. Kalau dia masih katanya nyelesain S2, masih banyak ujian, mungkin nggak dia jauh-jauh. Enggak.
Oke. Kalau si Yakin enggak ya. Enggak mungkin ya. Iya itu jangan ya, jangan. Jangan nge-build Oke. suasana deh. Sip. Terima kasih Mas. Thank you. Oke, makasih Mas. 7 tahun loh Mas.